إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahilladzi ahlanika wa nadaba ilaihi wa harama sifah wa wa'ada alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Al-ayah faqad qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah faqad qala ta'ala ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Al-ayah faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya masyarakat syabab man istata minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu ghadul basari wa sanil farji wa ma lam yastati fala yusawmi fa innahu lahija. Al-hadis faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tajawwaju wa la tutaliqu fa innallaha la yuhibbud dawaqina wa la dawaqat. Al-hadis faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaatan minal mutajawwidi afdalu min sami rakaatan minal ajab. Al-hadis faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam anikau sunnati wa man ragiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat yang saya hormati dan seluruh peserta para calon pengantin yang alhamdulillah telah hadir pada kesempatan ini yang telah difasilitasi oleh para panitia sehingga bisa terselenggara acara yang kita saksikan pada kesempatan saat ini, dan seluruh undangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang juga sama-sama telah hadir dalam rangka untuk menyaksikan sebagian tanda-tanda serta kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya marilah kita panjatkan dulu puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas perkenannya alhamdulillah saat ini semua bisa hadir dari berbagai pihak untuk menyaksikan prosesi upacara yang berlangsung pada saat ini. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tetap tercurah kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, sampai hingga kepada kita selaku umatnya yang saat ini akan ditegakkan sebagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, terutama pasangan yang juga mendapatkan kebahagiaan yang tak terhingga saat ini, karena saat ini Anda semua akan diresmikan baik secara syariat agama Islam dan juga secara undang-undang pernikahan. Insyaallah seluruh data sudah dipandang lengkap dan saat ini insyaallah akan terselenggara mudah-mudahan lancar dari awal sampai akhir. Untuk itu tentu ada beberapa hal yang mesti harus dipahami sebelum proses akad nikah berlangsung, karena ini adalah merupakan contoh daripada Rasulullah SAW. Sebelum proses akad nikah berlangsung maka harus diawali dengan khutbah nikah. Sekalipun khutbah ini tidak memenuhi keinginan apa yang diharapkan, tapi mudah-mudahan ada makna di balik itu yang bisa diaplikasikan dalam berjalannya proses rumah tangga yang akan diwujudkan oleh Anda semua. Untuk itu tentu
Proses akad nikah kita pahami merupakan proses berlangsungnya sebuah ibadah. Kita yakini bahwa proses akad nikah merupakan proses ibadah, karena pernikahan itu adalah merupakan perintah Allah, langsung diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang alhamdulillah anak berdua, anda semuanya sudah mendapatkan pasangan. Pasangan ini mudah-mudahan adalah hakikat jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Begitu niatkan dalam kolomnya masing-masing, niat yang betul-betul suci, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pernikahan yang akan diuji pada saat ini landasan adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena membangun rumah tangga itu adalah proses panjang sebagai sebuah pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diuraikan di dalam sabda Rasulullah SAW, man nakalillah wa nakalillah faqad saqa wilayatallahi. Barang siapa orang yang nikah murni karena Allah dan juga bapak wali dalam memperjalankan walinya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak berdua sepanjang membangun rumah tangga selamanya mendapatkan limpahan rahmat dan juga jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Rangka yang kedua yang dipahami adalah pengertian nikah atau perkawinan. Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah keterangan fikih, para ulama mengungkapkan akadun yatadamanu ibatawatin bilafzi nikahin atau tajwijin atau tajamatin, bahwa pernikahan itu adalah ikatan laki-laki dan perempuan di hadapan wali untuk mensahkan pergaulannya, untuk mensahkan status, perubahan status, juga perubahan kedudukan hukum yang tadinya haram menjadi halal dengan menggunakan kata-kata nikah atau yang sejenisnya. Sampai di dalam Al-Quran diungkapkan dengan kalimat mitsaqan ghalidho, bahwa akad nikah itu merupakan perjanjian yang sangat kuat dan kukuh, namun mereka sebuah tanggung jawab. Jadi jelas kewajiban Anda semua pasangan pengantin yang saat ini akan diresmikan bahwa pernikahan itu adalah merupakan sebuah perjanjian, janji di hadapan Allah dan juga disaksikan oleh semua manusia. Karena itu perjanjian ini seluruhnya harus dijaga dan diperhatikan dan juga dipertahankan sekuat apapun, jangan diurai, jangan dilepas sepanjang rumah tangga. Mengapa? Karena Allah telah berfirman di dalam sabdanya, wa aku bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tepati oleh kamu sekalian tentang janji, sebabnya itu akan diminta nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Anda akan mampu melakukan perjanjian tersebut berdasarkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa pasangan laki-laki seluruh yang hadir pada saat ini langsung akan menerima amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha binisai bainakum wa ahdumuhunna bi amanatillah wastahlatum qadaratillah. Wahai calon pengantin laki-laki, harus bertakwa kepada Allah tentang urusan istri, sebab istri merupakan amanah dari kedua orang tuanya dititipkan kepada Anda, dan Anda saat ini meminta dihalalkan. Intinya bahwa isi anak kepada jalan kebahagiaan, jalan ridho Allah Subhanahu wa taala sambil memperjalankan peran dan fungsi hak dan kewajiban. Walaupun bisuladi alaina bil ma'ruf. Anak selaku pengantin laki-laki sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, turikan nafkah dan nafkah batin dan juga nafkah yang selanjutnya. Begitu juga pasangan wanita, fasolihatu qanitatun hafizatul ghaib bima hafadillah. Tunjukkan ketaatan pada suami, jaga kehormatan dan juga jaga harta milik sekecil apapun. Kemudian terakhir, pergauli dengan pergaulan yang baik, wa bil ma'ruf, dibingkai dengan nilai agama sambil menerapkan konsep baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Pertama, tetap berpihara, tahabub, saling cinta mencintai. Kemudian tarabub, saling sayang menyayangi. Tanasur, saling tolong menolong. Ta'awun, saling bantu. Tasamuh, saling harga menghargai. Takabul ijtimah, menanggung kebersamaan. Sedikit saya akan menggambarkan membangun rumah tangga itu laksana kita akan berlabuh kepada sebuah lautan yang sangat kuat dan dalam. Sebagaimana pesan orang tua kepada anaknya, Sayyidina Hakim telah mengatakan, ya bunaya inna dunya bahrun amin wa qad gharqa fiha hasiman nasib al sabinatu kafihat taqwallahi. Wahai anakku, sesungguhnya kehidupan alam dunia ini digambarkan seperti lautan yang sangat luas dan dalam, maka sungguh banyak manusia yang tenggelam tidak mengalami kehidupan di alam ini. Mengapa mereka tenggelam? Karena mereka sekedar memetikkan dunia, tidak memperhatikan kehidupan akhirat. Sedangkan wujud rumah tangga itu harus seimbang lahiriah batinnya. Jangan memikirkan dunia saja, tapi pikirkan pula tentang kehidupan akhirat, sebab tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana bentuknya? Apabila nanti di tengah-tengah rumah tangga dua terdengar percikan air mandi,
harus tengah buat percikan air wudhu. Apabila nanti di tengah-tengah rumah tangga berdua terdengar nyanyian yang merdu, harus tengah buat lantunan kalam ilahi yang syahdu. Apabila nanti di tengah-tengah rumah tangga berdua terdengar sebuah hamparan permadani yang indah, harus tengah buat adalah sajadah. Itu merupakan warna-warna seorang hamba yang selamanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir kali, jangan lupa membangun makam itu harus punya barometer, harus punya ukuran, harus punya idola. Siapa yang akan dijadikan idola selama membangun rumah tangga? Tiada lain adalah kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab beliau telah bersabda, khairukum khairukum nisaihi wa ana khairukum nisai. Maka kesimpulan dari semua itu, saya titip pertama landasi niat dengan niat, yang kedua bil ilmi tetap dengan ilmu, kemudian yang ketiga bisobi kesabaran, dan terakhir tawakal. Jangan lupa selamanya kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipandang cukup, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aku lupa lihaja astagfirullah li wa lakum, barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim. Innahu jawadun karim wa innahu huwat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.